Trump mengeluarkan peringatan keras kepada para pemimpin yang mencoba menguji Amerika Serikat di berbagai front sekaligus. Pada hari Kamis 21 Mei 2026, ketika China, Iran, Kuba, dan Rusia mencoba mengubah pemerasan menjadi kekuatan melawan Amerika Serikat, Xi Jinping mencoba menggunakan Boeing, chip, dan Taiwan sebagai alat tawar-menawar. Rezimi, Iran mengancam akan mengulangi serangan asimetris dengan drone dan kelompok sekutu. Kuba bereaksi panik terhadap pengepungan terhadap Raul Castro, berbicara tentang perlawanan, sementara Havana mencoba berpura-pura menjadi korban setelah puluhan tahun menindas rakyatnya sendiri. Trump melihat semua ini sebagai bagian dari permainan yang sama. Rezim diktator dan pemerintah yang terbiasa memprovokasi Amerika Serikat kini merasa saatnya telah tiba untuk membayar. Dan pertanyaannya adalah, apakah para pemimpin ini benar-benar siap menghadapi Trump? Atau mereka hanya membuat keributan karena tahu bahwa Washington kembali menagih harga? Trump hanya bereaksi terhadap provokasi atau sedang mempersiapkan respons yang lebih besar terhadap Tiongkok, Iran, Kuba, dan Rusia. Peringatan dari Trump akan menghentikan gelombang ancaman ini atau justru akan mengungkap siapa yang benar-benar berani membayar harga dari konfrontasi itu. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini, agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real-time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Milson Alves. Reaksi dimulai dari Tiongkok. Xi Jinping mencoba menggunakan bisnis, pesawat Boeing, chip Nvidia, dan akses ke Beijing sebagai alat tawar untuk menekan Amerika Serikat terkait Taiwan. Trump melihat manuver ini sebagai provokasi langsung. Bagi dia, Taiwan tidak boleh menjadi alat tawar di tangan Beijing, karena Tiongkok hanya akan meningkatkan tekanan ketika mereka merasakan kelemahan dari pihak lain. Elbridge Colby, orang nomor 2 di Departemen Pertahanan, menjadi sasaran dalam tarik ulur ini. Tiongkok berusaha menghalangi atau membatasi pembicaraan dengannya, karena mereka tahu bahwa dia adalah lawan tangguh terhadap ekspansi Tiongkok di Indo-Pasifik. Dan disinilah Trump mengubah kasus ini menjadi peringatan. Tidak ada pemimpin yang bisa memberitahu Amerika Serikat siapa yang boleh atau tidak boleh membela kepentingannya. Taiwan masuk dalam skenario ini dengan menunjukkan secara jelas mengapa Trump tidak bisa mundur. Pulau tersebut telah melakukan latihan militer dengan tank Abrams, simulasi melawan invasi amfibi, pertahanan di area perkotaan, dan pergerakan pasukan di jembatan serta wilayah pesisir. Taiwan bersiap karena tahu bahwa Tiongkok mengamati setiap tanda keraguan. Iran muncul sebagai fokus peringatan lainnya. Regimen tersebut mengancam akan mengulangi taktik asimetris jika Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan militer. Teheran mengandalkan drone FPV, drone Shahed, milisi di Irak, Hizbullah, Houthi, dan kelompok sekutu lainnya untuk menyerang kepentingan Amerika dan Israel tanpa harus terlibat dalam perang langsung. Namun, pilihan ini justru menunjukkan batasan Iran sendiri. Regimen tersebut tidak berbicara seperti kekuatan yang percaya diri. Berbicara seperti pemerintah yang tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi Amerika Serikat secara setara. Trump menggunakan poin ini untuk membalikan logika. Jika Teheran membutuhkan milisi, drone murah, dan serangan tidak langsung, itu karena mereka tahu bahwa perang konvensional akan menjadi bencana bagi rezim tersebut. Industri drone Iran juga telah menjadi bagian utama dari kekhawatiran jalur perakitan di Teheran. Kerjasama dengan Rusia, penggunaan Laut Kaspia sebagai jalur penghubung, dan pembelajaran dari perang di Ukraina menunjukkan bahwa musuh-musuh Amerika Serikat sedang menghubungkan teknologi mereka. Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara membentuk poros tekanan terhadap Washington. Trump melihat hal ini dan menganggapnya sebagai rantai ancaman, bukan kasus-kasus yang terpisah. Putin harus semakin mendekat ke Xi Jinping karena Rusia merasakan tekanan dari model ini. Bagi Trump pelajarannya sederhana. Siapa yang menguasai drone, intelijen, pertahanan udara, dan produksi cepat akan memperoleh daya tekan. Karena itu, peringatannya bukan hanya soal militer, tapi juga industri, teknologi, dan strategi. Kuba menjadi titik paling sensitif di belahan Amerika. Miguel Diaz-Canel menuduh Washington menciptakan dalih untuk menginvasi pulau itu setelah tindakan terhadap Raul Castro, mantan pemimpin Kuba yang berusia 94 tahun. Kediktatoran Kuba mencoba menjual reaksinya sendiri sebagai pertahanan nasional, tapi Trump melihat gambaran lain.
rezim lama, terisolasi, miskin, dan ketakutan, karena menyadari bahwa masa impunitas bisa berakhir. Tuduhan yang melibatkan 300 drone di Kuba yang siap menyerang Florida meningkatkan kewaspadaan di Washington. Informasi tersebut memicu perdebatan, termasuk karena otoritas setempat mengatakan belum memiliki konfirmasi langsung mengenai risiko ini. Meskipun begitu, kekhawatiran politik semakin meningkat karena Kuba berada sekitar 90 mil dari pantai Amerika. Trump tahu bahwa setiap ancaman yang berasal dari sana tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Setelah bertahun-tahun melihat rezim bermusuhan menggunakan jarak yang dekat sebagai tameng politik, Gedung Putih ingin menegaskan bahwa Karibia tidak akan menjadi pangkalan untuk mengintimidasi warga Amerika. Rezim Kuba mencoba mengatakan bahwa mereka bukan ancaman, tetapi pada saat yang sama mereka berbicara tentang milisi, perlawanan, kedaulatan, dan berjuang sampai akhir jika terjadi intervensi. Inilah hal yang membuat Trump sangat marah. Havana mengeluhkan tekanan dari Amerika, tetapi tetap mempertahankan struktur kekuasaan yang bertahan melalui rasa takut, penindasan, dan propaganda. Venezuela muncul di balik layar sebagai model yang ditakuti Kuba. Metodenya sudah dikenal, menyelidiki para pemimpin, menekan secara finansial, meningkatkan isolasi, dan mempersempit ruang gerak. Dalam kasus Kuba, reaksinya lebih gugup karena rezim tahu bahwa rakyat mengalami kelelahan yang mendalam dan sekarang mencoba menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng. Kanada juga muncul dalam krisis ini karena Mark Carney membela gagasan Kanada yang lebih stabil, dapat dipercaya, dan mandiri di dunia yang tidak pasti. Hanya saja, ini menunjukkan masalah lain. Sekutu-sekutu telah mengandalkan kekuatan Amerika selama puluhan tahun dan sekarang ingin tampil sebagai alternatif moral ketika Washington menuntut tanggung jawab. Trump tidak melihat ini sebagai keberanian, dia melihatnya sebagai oportunisme. Saat membutuhkan perlindungan, banyak yang bergantung pada Amerika Serikat. Saat waktunya membayar, mereka mencoba berbicara tentang otonomi. Pernyataan Kanada tentang energi bersih, kepercayaan, dan pasar membuka bagian lain dari peringatan Trump. Gedung Putih ingin mencegah sekutu menggunakan kata-kata indah untuk menghindari kenyataan pahit tentang keamanan. Anggaran pertahanan Amerika menjadi simbol dari perbedaan ini. Sementara para lawan-lawan berbicara tentang melakukan lebih banyak dengan senjata murah, Trump melihat pada sebuah mesin militer yang bisa melebihi $1 triliun dan memahami bahwa masalahnya bukanlah kekurangan sumber daya. Baginya, drone murah memang bisa menyebabkan kerusakan, tapi tidak bisa menggantikan komando global, armada laut, satelit, kapal induk, intelijen, industri, dan kemampuan merespons di berbagai wilayah secara bersamaan. Para pemimpin yang mengancam Trump tahu akan hal itu. Karena itulah mereka menggunakan perang asimetris. Iran menggunakan milisi, Tiongkok menggunakan perdagangan dan Taiwan. Kuba menggunakan propaganda dan ketakutan akan invasi. Rusia menggunakan aliansi dengan Beijing dan dukungan dari rezim-rezim yang bermusuhan. Masing-masing mencoba menyerang dari pinggiran. Trump merespons dengan mengincar pusatnya. Siapapun yang menantang kepentingan Amerika akan menghadapi sanksi, tekanan militer, blokade teknologi, isolasi diplomatik, dan dukungan yang diperkuat untuk sekutu-sekutu strategis. Israel memahami logika ini lebih baik daripada banyak pemerintah Barat. Amerika Serikat telah bertahun-tahun dikelilingi oleh kelompok-kelompok yang menggunakan roket murah, terowongan, drone, dan serangan tidak langsung untuk melemahkan kekuatan militer yang jauh lebih unggul. Taiwan mengamati formula yang sama di Indo-Pasifik. Negara-negara Teluk juga memandang Iran dengan kekhawatiran yang sama. Ini bukan hanya soal perang besar. Ini tentang mencegah rezim-rezim yang lebih kecil dan lebih agresif mengubah provokasi permanen menjadi rutinitas yang diterima. Trump menghentikan rutinitas itu. Kemarahan dia bukan berasal dari kehilangan kendali, tetapi dari persepsi bahwa para pemimpin yang bermusuhan menafsirkan kesabaran sebagai kelemahan. Sekarang, reaksi telah kembali menjadi pusat permainan, dan para pemimpin yang sebelumnya berkoar keras mulai berhati-hati dalam setiap langkah. Karena Gedung Putih telah menegaskan bahwa provokasi, pemerasan, dan ancaman tidak akan diperlakukan sebagai diplomasi. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.